Poskonas TV. Hari ini kita akan expose dengan Pak Pendeta Shepherd Supit. Terima kasih Pak atas kehadirannya di Poskonas TV. Ya, teman-teman, Pak Pendeta Shepherd Supit ini adalah seorang pendeta tentu saja, dan dulu sebagai kolega saya di tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Pendeta tentang pengalamannya bekerja dengan Pak Anies Baswedan. Oke, ya Pak, menarik. Kita ingin tahu nih teman-teman, bagaimana ceritanya Bapak dulu bisa bergabung di tim gubernur itu Pak? Ceritanya gimana tuh Pak? Oke, mulai pertama terima kasih Bu Tata. Jadi sebelum saya bergabung ke situ, saya sebelumnya adalah salah satu pimpinan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta. Nah, oleh karena tugas itulah kemudian kami banyak berhubungan dengan Pak Anies terkait dengan hal-hal kerohanian, keagamaan, kegerejaan, kemasyarakatan. Nah, disitulah kemudian mulai terjadi interaksi dengan Pak Anies. Dan ya, akhirnya dia berlanjut terus sampai Pak Anies purna tugas. Ya. Nah, kami kemudian selesai juga di dalam jabatan sebagai pimpinan di lembaga kegerejaan itu, dan Pak Anies menawarkan untuk bergabung di TGUPP. Oke. Nah, setelah bergabung itulah tambah intens lagi. Ya, tahun berapa tuh Pak bergabung? Itu tahun 2020 ya, sebelum sesudah COVID mereda. Nah, itu kira-kira. Ya. Jadi sebelumnya Bapak malah belum tahu ya, maksudnya bukan menjadi tim sukses Pak Anies ketika pilkada ya Pak. Bapak justru sudah mulai bekerja ketika beliau sebagai gubernur ya. Dan program-programnya banyak menyentuh teman-teman rohaniwan dari berbagai agama, termasuk dari Kristen gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, waktu itu apa saja sih Pak yang dikerjakan TGUPP ya, terutama Bapak ya di bidang kerohaniawanan? Memang saya bergabung di TGUPP, Mbak Tata, itu sudah di tengah jalan, jadi tidak dari awal. Tetapi kemudian waktu saya bergabung ke situ, kan dulu sempat ada stigma bahwa ya Pak Anies intoleran, radikal dan lain sebagainya. Berarti dalam bayangan saya pasti orang-orang timnya Pak Anies juga mungkin rada-rada sama lah begitu ya. Sempat takut ya Pak waktu itu? Sempat takut, tanda tanya. Tetapi utamanya juga karena kan ya mohon maaf, TGUPP waktu itu juga banyak serangan kan, seolah wah ini apa maknanya dan macam-macam lah. Tapi realita ketika saya gabung, dan memang saya punya kerinduan, karena saya kenal Pak Anies juga sebenarnya sudah sejak beliau rektor, tapi belum terlalu intens ya, nanti intensnya hubungannya ketika saya di PGIW DKI. Dan saya sebenarnya sudah tahu bahwa dia nasionalis, tapi kenapa kok dicap atau di label seperti itu? Tapi oke lah, saya mau buktikan kalau betul label itu berarti orang-orangnya itu ya rada-rada seperti itu. Tapi ternyata ya, misalnya saya ketemu dengan Bu Tata yang sangat nasionalis, kemudian di TGUPP juga koordinator operasionalnya juga itu sebenarnya orang suku Chinese dan Katolik lagi. Kemudian banyak orang-orang dekat Pak Anies, malah ada yang satu dari Papua, anak pendeta. Kemudian saya sendiri pendeta. Artinya bahwa keyakinan saya bahwa Pak Anies nasionalis semakin dikuatkan justru ketika saya ada di TGUPP. Kemudian ditambahkan juga dengan kinerja Pak Anies yang dalam pengamatan kami itu sangat menghadirkan kesetaraan gitu, tanpa ada perbedaan. Itu dibuktikan dengan beliau mengayomi semua agama. Saya Kristen, saya ikuti semua program-program dia, dan ya memang realitanya dia mengayomi semua. Jadi itulah kesan saya
Dan ya kita bersyukurlah bisa bekerja sama dengan Pak Anies. Ya, betul ya. Waktu itu. Dan waktu itu Bapak juga tentunya ikut mengawal program-program Pak Anies yang berkaitan dengan perlindungan terhadap semua pemeluk agama ya Pak. Ya. Nah, khususnya untuk Kristen, Katolik, ya gereja-gereja itu apa sih Pak yang program-program dari Pak Anies ini yang yang menguntungkan lah ya buat para umat gitu, para jamaat? Ada salah satu pergumulan utama dari kaum Kristiani khususnya ya, yaitu kebebasan untuk beribadah yang masih membutuhkan ruang yang lebih luas lagi. Kemudian juga izin untuk mendirikan bangunan itu banyak sekali halangan. Dan pada gubernur-gubernur sebelumnya saya sempat ikuti juga, yaitu hampir tidak tersentuh lah. Artinya ya sudahlah, dibiarkan jalan begitu saja. Sekalipun banyak gereja yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, tetapi tidak terrealisasi. Namun ketika zaman Pak Anies, ya kebutuhan utama ini yaitu kami sebenarnya ingin merasa diayomi saja. Kami tidak tuntut banyak yang kaum Kristiani. Kami ingin merasa supaya diperlakukan secara adil saja. Jadi ya sebagai warga negara lah. Dan sama Pak Anies itu saya bisa beri testimoni itu terasa gitu. Kaum Kristiani dan yang non Muslim khususnya, termasuk juga Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan yang misalnya ada Hindu Tamil yang juga berpuluh-puluh tahun ada di Jakarta, merasa terayomi semua dengan kehadiran Pak Anies selama dia memerintah. Bapak tahu ini karena Bapak juga di FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, sehingga sering berinteraksi dengan para pemuka agama dari berbagai agama ya, termasuk dari Hindu, termasuk Buddha. Dan bagaimana Pak menurut mereka, apakah di zaman Pak Anies program-program itu juga mereka rasakan manfaatnya? Iya, saya sempat di FKUB Jakarta Pusat ketika beliau menjadi gubernur. Dan memang kesaksian dari teman-teman ya sangat terayomi gitu. Khususnya dari misalnya penganggaran dan lain sebagainya. FKUB DKI ini paling bagus lah seluruh Indonesia. Di samping memang karena kita ibu kota mungkin ya. Tetapi juga itu karena ada political will dari gubernurnya. Dan fungsi-fungsi kita diberi peran dan lain sebagainya selama di FKUB ketika Pak Anies. Sesudah itu sih saya sudah tidak ikuti lagi, tetapi yang saya bisa beri kesaksian selama beliau. Dan gereja juga atau tempat ibadah pada umumnya mendapat apa yang disebut dengan bantuan operasional tempat ibadah. Itu ada sekitar 8.000-an lebih. BOTI ya Pak ya? BOTI. Dan untuk Kristen itu 1.379. Berapa tuh Pak bantuannya Pak? Ini menarik karena dia setiap tahun naik. Jadi tadinya cuma 2 opsi. Untuk operasional dan untuk koster atau marbot kalau marbot di masjid. Ya. Tapi tahun berikut naik untuk guru sekolah minggu. Guru ngaji kalau di Islam ya. Kalau di Islam. Dan yang menarik lagi untuk tahun berikutnya yang sebenarnya tahun itu Pak Anies sudah purna tugas, sudah tidak menjabat, tapi dia sempat menyetujui waktu dia mengakhiri jabatannya, dia sempat menyetujui untuk tahun berikutnya pendetanya dapat lagi, gembalanya. Oke, luar biasa. Jadi 3 item dari BOTI itu gereja-gereja mendapat. Jadi dan saya kira itu bukan karena ada maksud-maksud misalnya pencitraan atau apa. Enggak, itu memang ketulusan saja untuk memberikan itu. Dan yang perlu dilihat bahwa gubernur-gubernur sebelumnya, mohon maaf,
tidak melakukan itu. Sekalipun sebenarnya potensi untuk itu ada, anggaran itu kan ada sebenarnya. Jakarta kan cukup besar ya APBD-nya. Sebelum-sebelumnya gubernur ada memberikan tapi sifatnya parsial, insidental. Jadi ketika diminta ya dikasih, ketika diminta sumbangan diberi sumbangan oleh Pak Gubernur atau Pemprovnya. Tapi pada zaman Pak Anies diminta atau tidak itu memang diberi secara merata. Untuk semua. Ya. Sehingga tujuan utamanya yaitu menghadirkan rasa bahagia kepada warga dan rasa keadilan kesetaraan kepada semua umat beragama. Itu saya kira tujuan dari Pak Anies melakukan itu. Ya, saya juga sempat mendengar bahwa mereka tuh sangat bersyukur mendapatkan BOTI karena tiap bulan mereka mendapatkan 2 juta ya untuk masjid dan gereja, betul. Sehingga tuh mereka bisa memanfaatkan untuk bayar listrik, untuk keperluan membersihkan tempat ibadah, kemudian juga guru sekolah minggu, marbot, pendetanya, imam masjid juga mendapatkan itu, sehingga mereka itu merasa dilindungi, merasa mereka ketika beragama tuh bisa lebih fokus gitu ya Pak ya. Nah itu saya kira itu juga hal yang sangat positif di Jakarta, dan saya juga mendengar bahwa Pak Anies ini ketika di Jakarta mendapatkan penghargaan dari FKUP kan Pak sebagai gubernur atau sebagai bapak toleransi beragama kalau nggak salah. Ya, jadi beliau tahun 2020 kalau tidak salah mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Dan itu merupakan satu pengakuan. Betul. Dan itu waktu zaman siapa yang Menteri Agama ini? Gus Yakut ya. Oh iya, Gus Yakut. Oke. Dia memberikan penghargaan kepada Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta. Jadi kalau bilang Pak Anies itu intoleran, saya rasa dari struktur TGUPP orang dekat dia sudah terbantahkan. Dari kebijakannya sudah terbantahkan. Dari penghargaan kementerian kepada beliau juga itu sudah terbantahkan. Jadi tidaklah benar kalau Pak Anies itu intoleran. Justru dia sangat toleran. Sehingga ada sekelompok masyarakat Kristiani ya juga memberi penghargaan dia sebagai bapak toleransi. Betul. Saya kira sah-sah saja karena mereka merasakan hal itu dalam kehidupan mereka. Nah, menurut Bapak ya, dengan situasi yang sekarang dan bukti-bukti yang di Jakarta, mengapa sih kok masih ada warga di sekarang ini bahkan itu yang masih melabeli Pak Anies ini sebagai bapak politik identitas? Itu sebenarnya kenapa menurut Bapak? Ya, saya kira pertama boleh jadi oleh karena ketidaktahuan kinerja Pak Anies. Itu mungkin. Yang kedua boleh jadi mungkin karena ya mohon maaf saja mungkin jualan politik saja atau maksud untuk sekedar mendiskreditkan Pak Anies, tapi pada realitanya kan enggak. Black campaign ya Pak, semacam itu. Itu kan sebenarnya Bapak intoleransi itu kan muncul di 2016-2017 ketika beliau akan dicalonkan untuk menjadi gubernur. Dulu beliau disebut seorang yang liberal, kemudian radikal. Jadi artinya bahwa orang boleh melabel itu, tetapi sudah bisa ketahuan bahwa label itu tidak selalu benar. Betul. Kebanyakan oleh karena sudut pandang dan ada kepentingan dari orang itu. Tapi kan kita lihat kenyataan. Betul ya. Kenyataan dari track record Pak Anies, saya kira itu sama sekali tidak demikian. Demikian juga ketika dia memerintah, itu sama sekali juga terbantahkan semua. Apalagi dia mendapatkan Harmony Award. Award itu. Iya, betul. Dan juga indeks demokrasi juga naik, Pak.
Nah, ya kan, jadi selama Pak Anies memerintah tuh tiap tahun indeks demokrasi naik, terutama juga untuk kebebasan menjalankan agama itu naik. Jadi memang terkonfirmasi bahwa kebijakan-kebijakan selama Pak Anies memerintah ini bertolak belakang dari tuduhan-tuduhan bahwa beliau itu intoleran, bahwa beliau itu radikal dan sebagainya. Nah, kemudian kita kan Pak Anies ini sekarang bergandengan dengan Pak Muhaimin ini Pak ya untuk running di Presiden 2024. Nah, dan ini lagi dihembus-hembuskan kan sekarang ini gitu. Nah, tetapi dengan itu ya tentunya kan ini tidak hanya di Jakarta yang orang itu tahu tentang kebijakan-kebijakan Pak Anies secara langsung. Nah, ini sekarang ada juga warga dari seluruh Indonesia, di mana misalnya juga mereka tuh nggak terlalu tahu ya tentang Pak Anies. Bapak kan berasal dari Sulawesi Utara ya Pak, dari Manado, di mana mayoritas juga Kristen ya. Apakah hal yang sama juga dialami? Artinya mereka juga merasa Pak Anies itu bukan orang yang tepat untuk mereka, atau gimana Pak menurut lihat Bapak di sana? Ya, jadi memang stigma itu sederhananya butuh waktu untuk menghilangkan. Itu kan persepsi saja yang dibangun oleh sebagian orang yang kemudian dengan jaringan medsos yang luar biasa ini dijejali terus dengan berita-berita sedemikian. Kalau Jakarta dan Pulau Jawa pada umumnya saya rasa itu sudah tidak laku lagi, karena realitanya tidak demikian dan sudah dibantah dengan banyak hal. Tapi memang yang masih kita gumulkan hari-hari ini yaitu memang untuk di daerah pada umumnya, utamanya juga di bagian Indonesia Timur misalnya. Itu juga memang label itu rasanya masih terendam di dalam pikiran daripada teman-teman ini. Tetapi saya ada optimisme bahwa itu satu saat akan sirna juga, sekalipun memang itu butuh waktu. Tapi yang seperti Ibu tanya, apakah dirasakan? Memang dirasakan di daerah masih, dan saya sendiri merasakan itu. Saya merasakan. Dulu saya ke Manado biasa-biasa, ketika saya membantu Pak Anies dalam pemerintahan, kemudian diketahui oleh teman-teman misalnya, nah saya kemudian agak ada jarak begitu. Bukan karena saya berkonflik dengan mereka, tetapi karena mereka tahu bahwa saya membantu Pak Anies. Itu aja. Jadi, tapi ya syukurlah sekarang hari-hari ini juga ya saya sering katakan kebenaran itu nggak bisa ditahan ya. Satu kali akan muncul dan pasti akan menerangi yang gelap. Dan pandangan-pandangan gelap ini saya yakin akan sirna. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Anies ya. Kita tinggal mendorong saja, marilah teman-teman yang ada dimanapun di daerah khususnya, mari kita lebih cerdas dan lebih melihat kenyataan daripada sekedar menanggap persepsi. Mari kita cek setiap informasi supaya kita jangan jatuh pada menghakimi sesuatu yang belum tentu benar, bahkan tidak benar. Ya. Ini Pak Pendeta Supit, apakah sekarang juga masih membantu Pak Anies nih ketika running untuk Pilpres nanti? Ya, memang oleh anugerah Tuhan, saya pribadi, karena saya sudah melihat beliau, saya sudah yakin dan saya sudah mendalami juga berinteraksi bahwa saya pikir dialah yang cocok untuk Indonesia hari ini, memimpin Indonesia. Jadi ya saya memberi diri untuk membantu untuk beliau running Pilpres nanti. Karena begini, saya punya pemahaman bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kita berterima kasih dengan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari proklamator dan lain sebagainya, sekalipun ada plus minusnya. Tetapi sekarang untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yaitu masyarakat adil dan makmur, ya kita butuh orang.
Dan menurut keyakinan saya, dan ini terkonfirmasi juga dengan teman-teman, bahwa dilihat dari banyak sisi, Pak Anies kami rasa tepat orangnya. Ya, ya, oke. Nah, ini memang juga sebenarnya dengan fakta-fakta di Jakarta yang kita saksikan sendiri bahwa Pak Anies ini tidak seperti yang mereka sangka ya Pak. Ya, betul. Mereka sangka intoleran, padahal sebenarnya toleran. Mereka sangka radikal, bahwa sebenarnya nasionalis. Dan ini Bapak sudah tadi sampaikan fakta-fakta, melindungi, membantu teman-teman Nasrani untuk menjalankan ibadah dengan tenang, tanpa juga harus meninggalkan teman-teman yang Muslim ya Pak. Betul. Karena saya juga tahu waktu itu sempat dilarang tuh Pak yang takbir keliling Pak. Ya, dengan gubernur sebelumnya kan nggak boleh tuh takbir keliling. Padahal di Jakarta tuh takbir keliling merupakan salah satu budaya tuh Pak. Tuh, jadi ketika zaman Pak Anies kemudian takbir keliling diizinkan, itu mereka kemudian merasa senang gitu ya, dan bahkan sangat ramai waktu itu di zaman Pak Anies. Dan selain takbir keliling kan saya lihat juga Christmas Carol juga di jalan ya Pak ya. Iya, betul. Jadi inilah yang saya melihat salah satu kebijakan Pak Anies yang betul-betul menghadirkan rasa bahagia untuk warga, menghadirkan rasa kesetaraan untuk semua. Dan ya kita bersyukur ada takbir keliling, ya itu kan merupakan sukacita dari umat kan. Ya. Tapi pada saat yang sama juga beliau mempersilahkan untuk agama-agama lain juga mengekspresikan di ruang publik. Iya, di ruang publik. Keyakinan dia di ruang publik. Dan itu zaman Pak Anies sangat diluaskan, bahkan difasilitasi. Iya, betul. Pemprov memfasilitasi. Iya. Dan ya kalau kami di Kristiani ya itu Christmas Carol. Betul. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akhirnya itu bisa terjadi, sukacitanya luar biasa. Tetapi yang menarik di sini, Bu Tata, yaitu saya secara pribadi agak sedikit khawatir, ini nanti jangan-jangan bisa terjadi konflik mungkin, atau mungkin nanti dari akhir acara ini akan banyak hujatan lagi atau macam-macam. Tetapi luar biasa. Ternyata tidak. Selama pelaksanaan aman, damai semua, dan selesai acara tidak ada komplain apa-apa. Baik dari teman-teman kan sudah curiga, nanti yang dalam tanda petik garis keras katanya nanti marah apa segala macam, nggak ada. Luar biasa. Jadi, luar biasa. Jadi bagi saya ternyata ya mungkin toleransinya luar biasa Pak berarti sebenarnya. Luar biasa. Dan tidak ada itu sebenarnya bilang garis keras, garis tengah, garis lemah bagi saya ya. Selama rasa keadilan dihadirkan, orang akan merasa terpuaskan, maka persaudaraan, kedamaian itu terjadi. Nah ini saya jadi ingat Pak Anies ya, yang selalu mengatakan bahwa persatuan itu akan hadir dengan sendirinya jika keadilan itu hadir. Gitu kan. Jadi memang kelihatannya ketika semua umat beragama itu difasilitasi untuk beribadah dengan tenang, dibolehkan kalau misalnya memakai ruang publik. Nah itu mereka juga sempat kritik tuh Pak waktu itu yang sholat Idul Adha ya di JIS, kemudian ada sholat yang di Monas kayak gitu kan. Nah, kan sebenarnya bukan hanya sholat yang dibolehkan, tapi ibadah juga boleh kan waktu itu kan. Bapak juga waktu itu sempat yang di JIS kan ada ibadah ya Pak ya. Gitu. Jadi bukan sebenarnya menghadirkan sholat boleh di JIS kemudian meninggalkan masjid-masjid, bukan, tapi ini sebagai bagian dari kerayaan atau keriaan ya Pak ya, perayaan ya. Itu menunjukkan bahwa ruang-ruang publik itu bisa dimiliki oleh semua orang, warga, dan jika ingin memanfaatkan diperbolehkan. Itulah pemerintah yang mengayomi semua. Itu. Kita memang rindu ya Pak ya keadilan seperti itu ya Pak. Dan saya mempunyai harapan juga sudah menjadi semacam keyakinan ke depan bahwa apa yang Pak Anies lakukan di Jakarta
jika memang Tuhan menghendaki dan rakyat memilih untuk dia memimpin Indonesia, saya rasa hal yang sama dia akan hadirkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul. Karena kalau dia menghadirkan keadilan, kesetaraan kepada seluruh rakyat Indonesia, itu bukan kampanye atau omongan, itu memang tindakan yang dia lakukan. Betul. Apa yang dijanjikan di Jakarta itu sudah terbukti. Apa yang dijanjikan akan dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan kita memang juga berharap ya Pak bahwa apa yang terjadi di Jakarta itu bisa dieskalasi untuk Indonesia gitu. Oke teman-teman, begitulah obrolan saya dengan Pak Pendeta Shepherd Tjupit. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Teman-teman semua silakan komentar apa yang kami obrolkan dan jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.